Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody, class 9 of SMPIT HKBS Banjarbaru. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran bahasa Inggris. Dan Alhamdulillah juga, kita bersyukur setelah kita mengikuti peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan juga momentum Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Dan kita kembali di pembelajaran hari ini di pekan kelima untuk pembelajaran jarak jauh. Dan kita juga berharap mudah-mudahan semoga anak-anak semua afiat dan dijaga oleh Allah dari segala musibah dan wabah. Tentu salawat serta salam juga selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan tentunya kerabat beliau, dan kita semua umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Nah, alhamdulillah kita hari ini masuk ke chapter kelima pembelajaran bahasa Inggris, dan tentu dengan semangat hijrah, semangat perbaikan, semangat baru. Dan alhamdulillah hari ini materi kita ringan saja, tidak terlalu berat, dan masih menggunakan buku bahasa Inggris, buku paket yang seperti ini. Masih menggunakan buku paket yang seperti ini, dan silakan antum ambil. Bagi yang tidak memiliki buku paket, bagi yang ketinggalan ataupun belum dapat, ya. Tapi saya yakin yang udah dipaketkan juga udah nyampe. Nah, bisa aja sambil buka buku sekolah elektroniknya, BSE-nya, atau e-book-nya, yang juga sudah saya lampirkan di Google Classroom. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Silakan share screen. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Oke, tema kita hari ini, bukunya di halaman 79. I hope you can open your book, page 39, chapter 5, and the theme of chapter is everybody is always in the middle of something. Selalu dalam keadaan sedang tengah melakukan sesuatu. Tapi tema yang kita ambil, judulnya di paling bawah, yang kalau judul di slide ini kan to share information with others, untuk berbagi informasi dengan orang lain. Let's see the first page of this chapter. Kita buka halaman pertama di chapter ini, yaitu chapter 5, halaman 79. You can open your book. Oke, saya sudah sudah di capture atau di screenshot-nya di bagian ini. Nah, ini temanya. Nah, di bagian bawah bisa kita lihat di sini, ya, to communicate activities in progress at the time of speaking at one point of time in the past and at one point of time in order to share information with others and to give an explanation. Kita akan belajar sama-sama di chapter ini, tapi tidak semuanya kita habiskan hari ini ya. Ini hanya pembuka saja, insya Allah ringan saja hari ini. To communicate activities, untuk mengkomunikasikan, menyampaikan aktivitas yang sedang dilakukan in progress at the time of speaking, pada saat kita berbicara. Kita sedang melakukan apa? Itu yang kita sampaikan ya. Jadi sedang melakukan. At one point of time in the past, ya, dalam ada juga bentuknya, ya, satu waktu itu dalam bentuk past, seperti kita pernah pelajari juga, bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Arabnya fi'lul madhi, ya. And at one point of time in the future, dan ada juga dalam bentuk future, masa yang akan datang atau masa belum terjadi, ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu fi'lul mudhari',
Nah, dengan tujuan apa? Untuk berbagi informasi dengan orang lain. To share the information with others, untuk menyampaikan informasi, berbagi informasi dengan orang lain, atau to give an explanation, untuk memberi sebuah penjelasan. Nah, jadi sebagaimana kita tahu di dalam bahasa Inggris itu ya, ada beberapa bentuk waktu, sebagaimana tata bahasa di banyak bahasa, bukan cuma bahasa Inggris ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Melayu, dan lain-lain, semua punya tata bahasa, namanya ilmu tata bahasa. Therefore, oleh karena itu, ya, kita sebagai orang Indonesia juga masih ada pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah tata bahasa. Nah, di dalam bahasa Inggris, itu tata bahasanya salah satunya adalah ada bentuk waktu. Ini enak ya, materi yang pernah kita pelajari di kelas 7, di kelas 8. Bahwa dalam bentuk waktu itu, secara garis besar, dalam bahasa Inggris itu ada 3. Ya, ada 3 bentuk waktu. Satu dia bentuk present, saat ini. Nah, kalau yang belakangan, yang lalu, yang telah terjadi itu past, namanya past tense. Past tense, yang telah lalu, saat ini present tense. Masa depan atau yang akan datang, future, namanya future tense. Nah, yang hari ini akan kita pelajari yang saat ini terjadi, yang masa lampau, dan juga yang sedang kita lakukan. Adapun continuous itu yang bertambah di kata kerjanya, di verb-nya itu bertambah ing. Untuk ingat ya semua ya, kita review sejenak. Nah, continuous ini dia bukan bagian dari 3 pembagian besar waktu tadi, karena dia bisa masuk ke semuanya. Past tense ada continuous-nya, ya. Terus present tense ada continuous-nya, future tense juga ada continuous-nya. Nah, jadi hari ini kita hanya lihat contoh-contohnya dulu nanti, sambil kita menentukan bagaimana meletakkan kata kerja itu di dalam past tense, di dalam present, dan juga continuous atau sedang dilakukan atau in progress tadi. Okay, let's see the examples. Let's see the sample. To the next page, you can open your book page 81, and for the page 80 you can read it yourself. Bisa dibaca sendiri yang halaman 80. Oke, kita lihat contoh di halaman 81. Ini ada percakapan pertama, the first conversation. The place is in front of the bank. Okay, the first speaker, hey Dayu, hey, that's Dayu. Dia memanggil ya. I don't think she hears you. I don't think she hears you. She has her earphones on her ears. Maybe she is turning on the music loudly. Hey, katanya, itu Dayu. Dia panggil ya. Nah, I don't think he hears you. Saya pikir dia nggak mendengar kamu. Ya. Karena dia sedang menggunakan earphones, ya, buat telinga ini. Dia sedang menggunakan earphones. On her ears, di telinganya ya. Mungkin dia katanya sedang mendengarkan musik loudly, mendengarkan musik secara nyaring. Nah, ini dari kata turn, itu kalau sedang mendengarkan, she is turning, maka bertambah menjadi ing atau turn ya. Turning. Oke, ini contoh satu ya. She is turning on the music, maybe she is turning on the music loudly. Mungkin dia sedang progress ya, in progress, sedang mendengarkan musik secara nyaring. Oke, let's see the second picture. Gambar kedua. Udin, let's go out. Everybody is staying outside. Udin, mari kita pergi keluar dari kelas. Everybody is staying outside. Semua orang sedang berada di luar. Asal katanya adalah stay. Ya, asal katanya adalah stay. Maka ketika dia menyatakan sedang melakukan atau in progress, dia bertambah menjadi ing. Ya. Everybody is staying outside. Oke, lalu dijawabnya Udin, be quiet please, I'm trying to concentrate. I'm studying history for the test tomorrow.
Diam. Saya sedang konsentrasi, saya sedang mempelajari pelajaran sejarah untuk ujian besok. Nah, dari kata study itu karena dia sedang belajar, maka dia menjadi bertambah ing, studying. Contohnya juga ini, try, ya. Dari kata mencoba, try, artinya mencoba, maka I'm trying, saya sedang mencoba. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami contohnya ya. Let's see the next page 82. Ya, the third picture, gambar ketiga. Oke. Okay, let's go to your mom. Let's go to your mom and ask her how to make stuffed tofu. How to make stuffed tofu. Mari kita pergi ke ibumu dan kita tanya dia informasi bagaimana caranya membuat tahu isi, ya, stuffed tofu, tahu isi. Ya. Today, she is in Posyandu till late afternoon. She is doing vaccination for the babies and small kids in my neighborhood. Hari ini katanya ibu saya atau dia ada di Posyandu sampai nanti sore, ya, sampai sore banget gitu. Dia sedang melakukan vaksinasi, dia sedang melakukan vaksin, ya, ke anak-anak kecil, ke babies, ke bayi-bayi dan anak-anak kecil di lingkungan sekitar saya katanya, atau di lingkungan rumah dia. Oke. Let's see, yang contohnya adalah do, jadi doing, ya. She is doing, dia sedang melakukan. Nah, ini beberapa contoh menggunakan kata kerja dalam progress, in progress, sedang melakukan, ya. Okay, let's see the pictures number 4. The picture number 4, the fourth picture. Where is Edo? He usually comes earlier than me. He usually comes earlier than me. He cannot come to the study group meeting today. He is helping his father fixing the fence of his house. Di mana Edo? Katanya dia biasanya datang lebih cepat daripada saya, atau lebih cepat daripada saya, lebih sungsung kalau bahasa Banjarnya. Dia tidak bisa datang katanya ke pertemuan study group meeting itu, pertemuan belajar, kelompok belajar, ya, pertemuan atau rapat kelompok belajar. Dia sedang menolong ayahnya memperbaiki pagar rumahnya hari ini. Dia sedang menolong ayahnya untuk memperbaiki pagar rumahnya. Help jadi helping, ya. Ini help jadi helping. Okay, let's see the next picture. Next page, 83, halaman 83. Lina, Benny is calling. Benny is calling. Lina katanya, Benny sedang nelpon. I can come to the phone now. I can come to the phone now, Mom. I'm mixing the flour and the eggs for the pastry. My hand is full of dough. Please tell him I'll call him back soon. Lina katanya, ada telepon buat kamu. Saya tidak bisa mengangkat teleponnya atau menerima telepon. Saya sedang, ya, mencampurkan tepung, flour dan tepung dan telur untuk membuat kue. Ya. Tangan saya penuh dengan adonan. Tolong kasih tahu dia. Saya akan nanti nelponnya segera, ya. Saya akan telepon balik nanti segera. Nah, dari kata mix itu menjadi mixing. Dan ingat kita belajar to be kemarin, kalau I, to be-nya adalah am, he, she, it, to be-nya adalah is, kalau you, we, they, to be-nya adalah are. Ya. Jadi untuk menyatakan sedang melakukan sesuatu atau continuous itu pakai to be. Kalau dia present, to be-nya adalah am, is, are. Soalnya antum bisa buka-buka lagi buku catatan sebelumnya. Okay, let's see the sixth picture. Benny, you look very serious.
Yes, I'm doing the task to describe a girl. Yes, I'm doing the task to describe a girl in this class. Criticize her. I'm writing about you. I'm trying to say about your bad habits. You can read it for your reflection. Benny, kamu terlihat serius. Nah, Benny, kamu terlihat serius sekali. Ya, saya sedang melakukan tugas untuk menggambarkan, mendeskripsikan seorang anak perempuan di kelas untuk memberikan penilaian terhadapnya. I'm writing, saya sedang menulis tentang kamu. I'm trying, saya sedang mencoba untuk mengatakan atau menyebutkan tentang kebiasaan buruk kamu. Ya. You can read it for your reflection. Ya, kamu bisa membacanya untuk refleksi atau untuk evaluasi kamu. Ya, untuk apa namanya? Kalau bahasa kita reflection itu muhasabah. Ya. Nah, di sini kata-katanya adalah dari do menjadi doing, write jadi writing, try menjadi trying. Oke? Nah, let's see the next picture, the last picture, number 7 and number 8. Are you mopping the floor again? Are you mopping the floor again? You've just finished mopping it, haven't you? Apakah kamu mengepel lantai lagi, katanya? Padahal kamu baru saja selesai mengepelnya, bukankah begitu? Well, katanya, I trip over the stool and fell and spilled my milk all over the floor. Iya, katanya. Tapi tadi saya tersandung bangku. I trip over the stool. Saya tersandung bangku dan terjatuh dan menumpahkan spilled my milk, menumpahkan susu all over the floor, menumpahkan susu ke semua lantai, ya, hampir ke semua lantai, ya, membasahi lantai. Nah, ini ada kata mopping, artinya adalah mengepel. Nah, ada juga antum lihat sini finish. Ya, asal katanya adalah finish menjadi bertambah ed, ini bentuknya lampau atau past. Dan nanti ini juga ada di penugasan antum. Ya. You've just finished. Kamu padahal sudah selesai. Ya. Trip ini juga. Ya. Trip. Asal katanya adalah trip menjadi lampau, berarti dia sudah tersandung. Saya telah tersandung. Ya. Oke, next. The last picture. Where are the others? Mana yang lainnya? They are not having lunch now. Mereka tidak makan siang sekarang, katanya. No, they are all in the library. Mereka sekarang ada, tidak, mereka semua sekarang ada di perpustakaan. They are looking for some text about animals and plants in the encyclopedia and join them. Nah, mereka sedang mencari, ya, dari kata look jadi looking. For more text, for some text, untuk beberapa untuk teks, mencari teks, ya, tentang animal, tentang binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan di ensiklopedia. Mari kita bergabung bersama mereka. Nah, sebagaimana yang Ustaz disampaikan di awal tadi, hari ini penugasannya ringan saja, insya Allah. Kita hari ini sebagai pengantar saja ini. Nanti penugasan membuat kalimatnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Dan hari ini silakan antum lihat di halaman, let's see, page 86, halaman 86. Nah, di sini ada tabel yang isinya adalah number, habis itu yang pakai to atau kata dasar ininya, yang kolom ketiga itu present atau yang saat ini. Ya. Kalau to be-nya kan tadi yang saya sampaikan, kita review. Nah, kalau he, she, it pakai is, kalau you, we, they pakai are. Tapi kalau dia past tense, ya, atau lampau, maka to be-nya dua saja. I, he, she, it itu menggunakan was, habis itu you, we, they menggunakan were. Tapi kalau sedang melakukan, itu to be-nya adalah being. Ya. Sedang melakukan, itu bisa pakai to be, being untuk kata dasarnya be. Kalau pakai to be, ya. Oke. Nah, nomor 1, 2, dan 3 sudah terisi. Yang
antum isi tugasnya adalah nomor 4, 5, 6 sampai nomor 27. Berarti ada totalnya 24 ya. Karena 27 dikurang 3 tinggal 24. Bagaimana mencarinya? Nah, bisa antum lihat dari beberapa contoh sebelumnya. Tentu ini menggunakan bantuan kamus. Baik, ya, kalau saya sarankan sih kamusnya yang kamus cetak atau kamus berupa buku ya. Karena di situ ada nanti terdiri dari misalnya antum mencari kata go. Nah, go itu present-nya go, misalnya past-nya when. Nah, nanti in progress-nya adalah misalnya going. Nah, itu akan terlihat biasanya di kamus cetak. Nah, ini bisa antum cari. Jadi ini yang di sini diisi adalah kata dasarnya juga, present itu tidak terlalu banyak berubah, hanya menghilangkan kata to dari sini. Nah, ini saya kasih tahu keyword-nya ya, kata kuncinya. Nah, kalau yang present itu paling mudah, dia tidak banyak berubah. Nah, kata dasar adalah yang kata-kata awal ini, sebagaimana contoh ya, to think jadi think, to hear jadi hear ya. Karena yang agak berubah nanti di past, itu kata kerja kedua atau verb to. Nah, ini yang agak berubah. Nah, ini harus perlu referensi atau kalau Anda memang sudah tahu, nah, boleh cari di internet, boleh cari di kamus. Kata kerja kedua dari have itu apa? Kata kerja kedua dari turn itu apa? Ya. Nah, bagi yang dia regular, dia mudah, tinggal bertambah a day di ujungnya. Tapi bagi yang dia irregular, kalau regular itu beraturan ya, setiap kata kerja beraturan itu, maka kata kerja keduanya dan ketiganya tinggal bertambah a day di ujung. Nah, atau bertambah day aja. Tapi kalau yang tidak beraturan atau irregular itu yang berubah. Nah, itu yang perlu kita cari di kamus atau cari informasinya di internet. Nah, yang ini yang berubah ya. Tadi misalnya kayak tadi saya kasih contoh tadi yang go. Nah, di sini tetap go. Habis itu ini contoh yang ada nih ya. Think. Ini think, dari to think itu presentnya think. Past-nya adalah thought. Ya. Dia berubah. Nah, ini tidak bisa kita karang-karang atau kita bikin-bikin. Kecuali kita sudah hafal. Ya. Oh, ini irregular, tidak bertambah a day. Dia mesti berubah berupa. Ini juga tidak beraturan. Ya. Ini kayaknya beraturan nih. Ya, bertambah day ya. Nah, silakan antum cari mana regular dan irregular, lalu bisa ketemu ya di sini bentuknya seperti apa. Nah, yang ketiga yang in progress, for an action in progress, untuk aksi yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung, itu tinggal merubah ya, kata dari present ini ditambahi ing ujungnya. Ya. Sebagian ada yang berubah sih, kayak make ini nggak bisa, make-nya, e-nya itu harus hilang. Nah, itu juga bisa antum lihat di kamus. Nanti making itu sebenarnya gimana sih tulisannya? Makeing kah atau making? Ya, tulis M-A-K-I-N. Ini nanti seperti kam dan lain-lain ya. Nanti itu antum lihat mana yang berubah. Yang jelas ujungnya adalah n dan g. Eng jadinya. Oke, ini saja dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa dimudahkan. Simple saja. Nah, ini sebagai pembuka di awal saja kita. Nah, nanti selanjutnya bikin kalimatnya kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua disehatkan, dijaga dari segala musibah dan wabah. Dan tentu harus ada ikhtiar juga dari kita. Ya. Harus ada ikhtiar dengan menjalankan protokol kesehatan. Oke, thank you and have a nice day. Dan sekali lagi saya sampaikan mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam segala urusan. Dan saya akhiri dengan let's close our lesson by reading Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. And thank you so much. Kembali, have a nice day. Good luck for your task. Dan by doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.